everyone, good morning and welcome. Perkenalkan, nama saya Agnes Cecilia Sinagus Manjorang. Saya mahasiswa Sistem Informasi yang berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini saya akan bawa materi mengenai HTML, yaitu struktur HTML dan kode pemrogramannya. Semoga video bermanfaat and let's keep watching. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan kita mengenai struktur HTML dan kode programnya, ada baiknya kita mengenal kembali atau mengingat kembali apa sih itu web? Web atau yang bisa kita sering juga www atau kepanjangan dari World Wide Web adalah sekumpulan halaman yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Salah satu contoh website-nya itu adalah blog. Blog adalah salah satu website yang paling populer karena pengolahannya yang sederhana, bahkan terbilang mudah bagi orang awam yang sering juga disebut sebagai website pribadi. Blog atau weblog biasanya berisikan informasi yang lebih khusus pada suatu objek tertentu, misalnya blog tentang olahraga, kesehatan, kecantikan, berita, dan lain-lainnya. Contoh website yang sering digunakan oleh seorang blogger ataupun pemula dalam membuat suatu blog yaitu blogger.com dan wordpress.com. Untuk membuat web atau blog digunakan bahasa standar yang disebut dengan HTML atau Hypertext Markup Language. Apa sih HTML itu? HTML atau Hypertext Markup Language yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. Baiklah, kita akan lanjut dengan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih bentuk struktur dari HTML tersebut. Struktur HTML terdiri dari tag.type di mana tag.type ini menjelaskan dokumen apa atau tipe dokumen apa yang kita gunakan dalam membuat web atau blogger yang akan kita buat. Jadi di sini tipe dokumen yang kita gunakan adalah tipe dokumen HTML. Lalu terdiri dari HTML buka, tag HTML buka, tag head atau head buka, head tutup, body buka, body tutup, dan HTML tutup. Di mana head and body ini adalah dua bagian utama yang penting di dalam struktur HTML. Karena ini adalah sebagai kepala dan body sebagai isi. Sama seperti diri kita dan seperti manusia terdiri dari ada kepala dan juga tubuh. Dan program ini hanya bisa digunakan sekali, tidak boleh juga dibalik, karena ya memang head itu untuk sebagai header dan body itu untuk isi. Catatan, kalau misalnya ada baris miring mengarah ke kiri itu backslash. Kalau garis miringnya mengarah ke kanan, itu forward slash atau disebut slash. Lalu tag atau tanda HTML buka. Jika ada tag seperti ini tanpa ada slashnya, itu adalah HTML buka. Dan tag jika ada garis miring di depannya, maka itu disebut tag HTML tutup. Jadi intinya dalam programnya ini setiap dibuka harus ditutup. Tangannya, tag HTML buka itu berfungsi untuk memulai sebuah HTML. Tag title berfungsi untuk memberi judul pada yang nantinya akan muncul di tab browser dan nanti title ini berada di head. Lalu tag head buka ini itu berfungsi untuk bagian header atau atas. Lalu tag head tutup untuk penutup header dan diawali dengan garis miring atau slash. Tag body buka untuk bagian body atau isi dalam HTML. Dan
Tag body slash itu untuk penutup atau menutup body atau isi dan dengan diawali dengan garis miring atau slash. Dan yang terakhir adalah tag HTML slash, itu untuk menutup sebuah HTML dan diawali juga dengan garis miring atau slash. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan kode programnya. Pertama adalah tag kosong ini. Oke, tag kosong ada titik ini. Itu berfungsi untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Tag doc tipe ini berfungsi untuk mendefinisikan informasi tipe dokumen yang akan digunakan. Tag A berfungsi untuk mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain. Tag ABBR berfungsi untuk menguraikan satu ungkapan yang disingkat. Tag akronim berfungsi untuk mendefinisikan akronim, atau fungsi tag ini kurang lebih sama dengan tag ABBR. Tag address berfungsi untuk mendefinisikan informasi kontak untuk penulis atau pemilik dokumen. Tag applet digunakan untuk memasukkan file Java ke dalam dokumen HTML. Kode program selanjutnya adalah tag area slash. Berfungsi untuk mendefinisikan daerah yang dapat diklik atau link pada peta gambar. Tag B berfungsi untuk membuat teks tebal. Tag base berfungsi untuk mendefinisikan URL dasar atau targets untuk semua URL relatif ke dalam dokumen. Tag base font berfungsi untuk membuat atribut teks default seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen. Tag BDO digunakan untuk menimpa arah teks. Tag big berfungsi untuk memperbesar ukuran teks sebesar 1 poin dari defaultnya. Tag blink berfungsi untuk membuat teks berkedip. Program selanjutnya adalah tag block quote. Berfungsi untuk teks akan tampil menjorok ke dalam atau kalau di keyboard itu tab. Lalu, tag body berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen yang ditampilkan di web browsernya. Lalu, isi dokumen tersebut bisa dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan seterusnya. Tag BR berfungsi untuk memberi baris baru atau pindah baris. Tag button berfungsi untuk mendefinisikan sebuah tombol diklik. Tag caption berfungsi untuk membuat caption pada tabel. Tag center berfungsi untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar. Tag side berfungsi untuk mendefinisikan kutipan. Tag code. Tag code berfungsi untuk mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer. Tag call berfungsi untuk mendefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel. Tag call group berfungsi untuk menentukan kelompok dari suatu kolom atau lebih dalam sebuah tabel untuk formatannya. Tag DD berfungsi untuk mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi. Tag del berfungsi untuk memberi garis tengah pada teks atau mencoret teks. Tag dvn berfungsi untuk mendefinisikan sebuah istilah definisi. Tag dir berfungsi untuk mendefinisikan sebuah daftar direktori. Tag div. Tag div berfungsi untuk mendefinisikan sebuah section dalam dokumen. Tag dl berfungsi untuk mendefinisikan sebuah daftar definisi. Tag dt berfungsi sebagai mendefinisikan istilah atau item dalam daftar definisi. Tag M berfungsi untuk membuat teks miring dan fungsi tag ini sama dengan tag I, tetapi tag M ini yang lebih dianjurkan atau ditekankan pada penggunaan teks miring. Lalu tag embed berfungsi digunakan untuk memasukkan file video atau file musik. Tag field sheet berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen terkait dalam form atau membuat seperti frame box di dalam form. Lalu tag font berfungsi untuk mendefinisikan jenis font, warna, ukuran, dan ukuran teks. Tag form berfungsi untuk
mendefinisikan sebuah form HTML untuk di-input form. Lalu tag frame berfungsi untuk mendefinisikan frame dalam frame sheet. Frame sheet atau tag frame sheet ini berfungsi untuk mendefinisikan satu set frame. Tag H1 to H6 ini berfungsi untuk digunakan menunjukkan awal dari suatu header atau judul dari dokumen HTML tersebut. Tag HR berfungsi membuat garis horizontal. Tag I berfungsi untuk membuat teks miring. Tag iframe berfungsi untuk mendefinisikan sebuah inline frame. Tag IMG. Tag IMG ini berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML. Tag input berfungsi untuk mendefinisikan input field pada form. Tag INS berfungsi untuk membuat teks bergaris bawah. Tag KBD berfungsi untuk mendefinisikan teks yang diinput dari keyboard. Tag label berfungsi untuk mendefinisikan label untuk sebuah elemen input. Tag input. Tag legend berfungsi untuk mendefinisikan sebuah caption untuk elemen field set. Tag li digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar. Tag link. Tag link ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya. Tag listing, fungsi tag ini sama dengan tag pre, dan dianjurkan menggunakan tag pre karena tag listing tidak layak atau diprotes. Tag map berfungsi untuk mendefinisikan client side pada gambar. Tag marquee berfungsi untuk membuat teks berjalan secara vertikal dan atau horizontal. Tag menu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah daftar menu. Tag no BR berfungsi untuk mencegah ganti baris pada teks atau gambar. Tag no frames berfungsi jika browser user tidak mendukung frame. Tag no script berfungsi jika browser user tidak mendukung client-side script. Tag object berfungsi untuk meletakkan embed sebuah objek. Tag OL berfungsi untuk mendefinisikan daftar dalam format penomoran. Tag OPT group berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down. Tag option berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam sebuah daftar drop-down. Tag P berfungsi untuk sebuah paragraf. Tag param berfungsi untuk mendefinisikan sebuah parameter pada suatu objek. Tag pre ini berfungsi untuk membuat teks dengan ukuran huruf yang sama. Tag key berfungsi untuk mendefinisikan sebuah kutipan singkat. Tag S berfungsi untuk memberi garis tengah pada teks atau mencoret teks, dan fungsi tag ini sama dengan tag del, tetapi tag S tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag del. Tag sum berfungsi untuk mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer. Tag script berfungsi untuk mendefinisikan client-side script. Tag select berfungsi untuk membuat daftar drop-down. Tag small berfungsi untuk memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya. Tag t-body. Tag t-body ini berfungsi untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah tabel. Tag td berfungsi untuk mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel. Tag area berfungsi untuk mendefinisikan sebuah kontrol input multiline. Tag tfoot berfungsi untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah tabel. Tag th berfungsi untuk mendefinisikan sel header di dalam sebuah tabel. Tag thead berfungsi untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah tabel. Tag title berfungsi untuk membuat judul untuk dokumen HTML. Tag span berfungsi untuk mendefinisikan sebuah section dalam dokumen. Tag strike berfungsi untuk memberi garis tengah pada teks atau mencoret teks. Fungsi tag ini sama dengan tag del. Tag strong berfungsi untuk membuat teks tebal, dan fungsi tag ini sama dengan tag b. Tag style berfungsi untuk mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML. Tag sub berfungsi untuk berefek subscript pada teks, dan tag sub berfungsi untuk memberikan efek superscript pada teks, dan tag table
berfungsi untuk membuat tabel. Tag tr. Tag tr ini berfungsi untuk membuat baris di dalam sebuah tabel. Tag tt berfungsi untuk mendefinisikan teletype teks. Tag u berfungsi untuk membuat teks bergaris bawah, dan fungsi tag ini sama dengan tag ins, tetapi tag u tidak dianjurkan untuk kategori HTML text formatting, melainkan termasuk kategori HTML style. Tag ul berfungsi untuk mendefinisikan daftar dalam format bullet. Tag var berfungsi untuk mendefinisikan sebuah variabel. Tag xmp berfungsi untuk mendefinisikan formatted text, dan fungsi tag ini sama dengan tag create. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang demo programnya, di mana percobaan pertama ini saya sudah membuat rumus, yaitu terdiri dari tag bertipe HTML, di mana tipe yang dokumen yang kita gunakan itu adalah tipe dokumen HTML, di mana juga sudah ada di sini struktur HTML, yaitu tag HTML buka, tag HTML tutup, dan dua bagian utama yaitu tag head dan tag body. Tag head body buka, tag head body tutup, lalu tag body buka dan tag body tutup. Kita bisa lihat juga outputnya jika kita masukkan web, seperti ini hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena kita belum membuat ataupun belum mengisi isi dari head and body-nya, sehingga hasilnya masih kosong. Baiklah, saya akan melanjut dengan percobaan kedua, di mana percobaan kedua ini saya sudah juga buat kode programnya, di mana tipe dokumen yang kita gunakan tetap HTML. Kita buka dengan tag HTML buka dan tag head buka, di mana jikalau kita ingin membuat judul pada tab browser ataupun web yang akan kita buat, kita harus menggunakan tag title, di mana tag title ini berfungsi untuk membuat judul yang nantinya akan muncul di tab browser yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya membuat di tag title-nya adalah percobaan kedua. Lalu kita tutup dengan tag title tutup. Lalu kita tutup juga dengan tag head tutup. Lalu kita lanjut dengan tag body buka, di mana jika kita ingin membuat judul tulisan yang ingin kita buat, kita bisa menggunakan dari H1 sampai H6. Di mana H1 dan H6 ini berfungsi untuk judul dalam tulisan di dalam isi dokumen yang akan kita buat. Di mana H1 ini adalah ukuran paling terbesar dan H6 ini adalah ukuran tulisan ukuran judul yang paling terkecil. Jadi jikalau kita ingin membuat judul terbesar atau judul besarnya dalam suatu tulisan yang kita ingin buat, kita bisa menggunakan H1. Lalu jikalau kita ingin buat subtopiknya, kita bisa menggunakan H2, H3, dan H4. Lalu untuk kontak pun bisa kita buat juga menggunakan dari H5, dan catatan kaki kita bisa menggunakan H6. Lalu kita tutup dengan tag body tutup dan tag HTML tutup. Berikut ini adalah hasil atau output dari program yang sudah kita buat. Di sini ada Vicom Unica yang terbesar atau ukuran huruf yang terbesar. Ini adalah H1, ini H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi jika kita ingin membuat judul besar di dalam isi atau tulisan ataupun web yang ingin kita buat, kita bisa menggunakan H1. Lalu untuk subtopiknya, kita bisa menggunakan H2, dan subtopik kecilnya kita bisa menggunakan H3 atau H4. Kontak kita bisa menggunakan H5, dan catatan kaki kita bisa menggunakan H6. Baiklah, kita akan lanjut dengan kode program atau percobaan kita yang ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini saya juga sudah membuat kode programnya, di mana tipe dokumennya tetap kita gunakan adalah HTML. Nah, seperti biasa kita juga tetap menggunakan struktur HTML, yaitu tag HTML buka, lalu tag head buka, di mana tag title ini tetap kita gunakan untuk membuat judul ataupun judul yang akan muncul di tab browser, di mana kita buat judulnya adalah percobaan ketiga. Lalu kita tutup dengan tag head tutup. Nah, lalu tag body-nya kita membuat judul dari isinya itu menggunakan tag H1, yaitu Vicom Unica.
kita tutup dengan tag H1, ya, tag tutup H1. Lalu jika kita ingin buat paragrafnya ataupun membuat isi di bawah dari atau isi dari judul besar kita bisa menggunakan tag P. Tag P ini untuk isi paragraf. Jadi kita bisa buat tulis di sini, Fakultas Ilmu Komputer atau Vkom terdiri atas 2 prodi program studi, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dan prodi Sistem Informasi ini sudah terakreditasi B, begitu juga dengan prodi Teknik Informatika. Lalu kita tutup dengan tag P tutup. Lalu untuk membuat subtopiknya jika kita ingin membuat subtopiknya, kita bisa menggunakan tag H2. Di mana tag H2 ini berfungsi sama juga dengan tag H1. Cuma bedanya ukurannya agak lebih berbeda dengan tag H1. Tag H1 lebih besar sebagai judul besar dari isi tulisan kita. Jadi di sini kita buat konsentrasi adalah subtopiknya dari Vkomunika. Lah, kita bisa juga menggunakan tag P untuk isi dari konsentrasi ini atau judul dari H2 kita ini, yaitu program studi sistem informasi, bidang konsentrasinya yaitu Information System Developer and Intelligence System. Lalu kita bisa juga buat paragraf baru, yaitu dengan menggunakan tag P tadi, yaitu program studi teknik informatika, bidang konsentrasinya yaitu Networking and Database Administrator. Lalu kita tutup dengan tag P tutup. Lalu jika kita ingin membuat kontak, sebenarnya hak kontak itu bisa kita juga gunakan dengan H4, H5, dan H6. Cuman hak 3 juga bisa kita gunakan untuk sebagai nomor kontak ataupun alamat dari website tersebut. Jadi kita bisa juga memasukkan email atau email kita, misalnya email pribadi atau email perusahaan atau email situs yang ingin kita buat di dalam atau alamat pribadi kita atau alamat apapun yang bisa digunakan seperti email ya, contohnya bisa digunakan sebagai alamat kita jika sesuatu orang nanti ingin menghubungi kita. Jadi kita bisa menggunakan, jadi sini saya buat adalah email vkom@gmail.com. tag BR ini berfungsi untuk membuat baris baru atau pindah baris. Oke. Lalu kita juga bisa buat nomor HP kita atau nomor handphone kita, misalnya 0813-771-221, kita buat juga dengan tag BR. Nah, kita bisa juga masukkan website kita di dalam, yaitu kita buat di sini websitenya adalah website Unika, www.use.ac.id. Ini adalah contoh website. Baiklah, jika kita ingin membuat sebuah tulisan, misalnya adalah Keep Spirit ini, kita buat tulisan ini ingin berjalan, maka kita bisa menggunakan tag marquee. Tag marquee ini berfungsi untuk membuat tulisan yang ingin kita inginkan itu bergerak secara horizontal atau vertikal. Nah, karena di sini kita ingin membuatnya secara horizontal, maka kita bisa menggunakan tag HR. Tag HR ini berfungsi untuk membuat teks itu secara horizontal. Oke, baris horizontal. Jadi kita buat teks markingnya itu direction-kannya berada dari atas ke bawah. Atau sebenarnya bisa juga dari bawah ke atas mengenakan direction up. Lalu keep spirit-nya ini kita berikan cetak tebal menggunakan tag B. Lalu kita tutup dengan tag B tutup dan tag marquee tutup. Baiklah, kita akan lanjut. Kita akan membuat suatu barisan atau sebuah tulisan, yaitu kelanjutan dari tulisan kita ini, yaitu mengenai web programming. Itu meliputi pemahaman tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tag B ini berfungsi untuk membuat tulisan itu bercetak tebal. Nah, dan tulisan yang ingin kita buat cetak tebal itu adalah web programming. Maka kita menggunakan tag B. Lalu, tulisan yang kita inginkan itu HTML ini atau CSS dan JavaScript ini kita buat bercetak miring, maka kita harus menggunakan tag I. Tag I itu berfungsi untuk membuat tulisan yang kita inginkan itu bercetak miring. Nah, lanjut, never give up. Oke, never give up. Misalnya kita membuat tulisan atau judulnya seperti never give up ini.
menggunakan tag H1, ya kan? Supaya tulisannya besar. Tapi kita ingin membuatnya berada di tengah. Maka kita menggunakan tag center, karena tag center itu berfungsi untuk membuat tulisan ataupun kalimat yang kita buat itu beratakan atau berposisikan di tengah. Maka kita buat tag center dan tag center tutup. Jadwal hari Senin diganti jadi Jumat. Jadi kita ingin Senin itu dicoret atau kita ganti menjadi ganti hari Jumat. Maka jika kita ingin membuat kesan bercoret pada tulisannya, kita harus menggunakan tag strike. Karena tag strike itu berfungsi untuk memberikan coretan pada tulisan atau teks yang kita ingin coret. Lalu tetap kita gunakan dan tag HR untuk membuat tulisannya itu atau barisannya itu secara horizontal. Nah, jika kita ingin membuat rumus seperti perpangkatan dan rumus kimia, kita bisa menggunakan subscript. Subscript itu untuk membuat tulisan ataupun teks yang kita buat itu berada di bawah spasi. Seperti misalnya rumus kimia atau itu contohnya lah H2O. Duanya itu kan ada di bawah. Jadi kita bisa menggunakan subscript. Jika kita ingin membuat perpangkatan, maka kita harus menggunakan superscript. Karena superscript itu berfungsi untuk membuat tulisan ataupun teks yang kita buat itu berada di atas spasi. Jadi misalnya AX2 ditambah BX tambah C itu sama dengan 0. Tetap kita gunakan juga dengan tag BR untuk membuat baris barunya. Oke, kita juga tetap gunakan tag HR untuk buat tulisan atau barisan yang kita buat itu ataupun tulisan kita buat itu berbariskan horizontal. Baiklah, kita lanjut. Jika kita ingin membuat informasi style dalam dokumen HTML kita itu, kita bisa menggunakan tag style. Nah, tag style ini seperti juga tadi fungsinya tadi, kita bisa menggunakan H1 supaya ukurannya bisa besar. Ukuran tulisan yang kita buat itu berukuran besar, maka kita buat stylenya, font size-nya itu berukuran 50 pixel dengan jenis tulisan perdana berwarnakan kuning dengan background color-nya itu hitam. Dan jenis tulisan yang kita buat itu atau tulisan yang kita buat itu berstyle itu adalah Unica Santa Thomas. Lalu kita tutup dengan tag H1 tutup. Tetap kita buat juga dengan tag HR agar tulisannya berbaris horizontal. Lalu tag pre ini, tag pre ini berfungsi untuk membuat tulisan yang kita inginkan itu menjorok ke dalam, agak menjorok ke dalam. Ibaratnya kalau dia di keyboard itu tab. Nah, misalnya Vcom Unica Medan ini inilah tulisan yang ingin kita buat agak menjorok ke dalam, maka kita buat menggunakan tag pre. Lalu kita tutup juga dengan tag pre tutup. Lalu tetap kita buat juga dengan tag HR tutup, tag HR agar tulisannya juga berbaris horizontal. Nah, jika kita ingin menambahkan referensi link, kita bisa menggunakan tag A atau href sebagai referensi linknya, di mana yaitu http://www.ust.ac.id, di mana ini sebagai website dari Unica, web Unica. Keterangan yang kita buat sebagai web Unica. Jadi ketika nanti diklik, kita bisa langsung menuju ke halamannya, di mana tag A ini tadi berfungsi untuk mentautkan suatu dokumen HTML ini ke dokumen HTML yang lainnya. Oke. Lalu kita juga bisa menaruhkan juga contoh website yang lainnya seperti https://www.amazon.com, yaitu situs e-commerce juga, ya, yaitu Amazon. Lalu link https://www.alibaba.com. Ini juga adalah situs web e-commerce juga yang berasal dari Cina, yaitu Alibaba. Jika kita ingin menambahkan gambar di dalam web yang kita inginkan, kita bisa menggunakan image atau IMG
source. Source ini adalah sebagai pencarian atau asal dari gambar yang kita inginkan. Jadi kita gambar yang kita inginkan itu adalah misalnya logo Unika. .png. PNG ini adalah jenis gambar atau jenis dokumen atau file yang kita inginkan itu bisa juga berbentuk JPG, bisa juga GIF atau animasi, ya, bisa juga JPEG. Lalu kita tutup dengan tag body tutup dan tag HTML tutup. Inilah hasil dari program yang kita buat. Jika kita masukkan ke web, inilah hasilnya. Vcom Unika ini tadi adalah H1 dan ini tadi isi dari Fakultas Ilmu Komputer ini adalah tag P. Tag P itu tadi untuk paragraf, di mana Fakultas Ilmu Komputer atau Vcom itu terdiri dari 2 prodi, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Prodi Sistem Informasi sudah terakreditasi B dan begitu juga dengan prodi Teknik Informatika. Lalu konsentrasinya tadi kita menggunakan tag H2 sebagai subtopiknya. Lalu yang di bawahnya ini seperti program studi sistem informasi dan program teknik informatika ini kita tetap menggunakan juga dengan tag P untuk membuat paragrafnya. Lalu kontak ini tadi adalah tag H3. Lalu alamatnya ini tadi, ya, isi dari kontaknya ini kita masukkan juga tadi bisa alamat apa saja, ya, yang menunjukkan atau alamat atau pemilik dari website tersebut, ya. Bisa kita masukkan email, bisa juga nomor HP, bisa juga website yang kita inginkan atau website yang kita punya. Gitu. Misalnya kita buat di sini adalah emailnya adalah vcom@gmail.com, nomor HP-nya adalah 0813712221 dan misalnya, ya. Lalu website-nya adalah website Unika adalah www.ust.ac.id. Ini adalah website Unika. Nah, yang kalian bisa lihat juga sendiri ini adalah Keep Spirit. Nah, inilah tadi contoh atau efek yang diberikan dari tag marquee, ya, membuat tulisan itu bergerak secara horizontal atau vertikal. Tadi kita buat tulisannya bergerak secara horizontal, jadi mengarah dari atas ke bawah. Bisa juga dari sebenarnya untuk dari bawah ke atas, bisa juga dari kiri ke kanan. Nah, web programming yang ini adalah tadi tag B yang kita gunakan, jadi sehingga dia membuat tulisan ini bercetak tebal. Lalu meliputi halaman tentang HTML ini, HTML, CSS, JavaScript inilah tag I tadi yang membuat tulisan tersebut menjadi percetakan miring. Nah, Never Give Up ini adalah hasil dari H1 yang kita buat dengan menggunakan tag center sehingga tulisan yang kita inginkan itu bisa berada di tengah. Lalu, ini ada jadwal hari, Senin dicoret. Kenapa ini bisa dicoret? Karena tadi kita menggunakan tag strike, ya, tag strike yang membuat tulisan tersebut bercoret atau tercoretkan, diganti jadi Jumat. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah hasil tadi kita menggunakan atau jika kita ingin membuat rumus, misalnya perpangkatan atau rumus kimia. Contohnya tadi subscript tadi, inilah subscript membuat tulisan itu berada di bawah spasi. Jadi misalnya H2O4, H2OSO4. Oke. Jika kita ingin membuatnya perpangkatan atau berada di atasnya, kita bisa menggunakan superscript, di mana itu berfungsi untuk membuat tulisannya ataupun teks yang kita buat itu berada di atas spasi. Misalnya AX2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari atau hasil dari style atau jenis huruf style yang kita buat tadi. Memiliki style dengan background colornya warna hitam, tulisan warnanya warna kuning, dan jenis fontnya adalah Verdana. Nah, Vcom Unika Medan. Nah, kenapa ini bisa maju menjorok agak ke depan? Karena tadi kita menggunakan tag pre. Oke, ini adalah hasil tag pre sehingga dia tulisan ini agak menjorok ke depan. Nah,
Web Unika, Amazon, Alibaba ini, kalian bisa juga lihat di bawah. Ada yang ada tulisan https www.alibaba.com ini, itu ketika kita ini adalah fungsi dari tag A tadi untuk membuat referensi link yang kita buat di bawah. Nah, dan inilah dia itu berfungsi untuk menautkan dokumen HTML yang satu dengan HTML yang lainnya. Jadi inilah dia. Ketika kita mengklik ini, kita bisa langsung menuju ke halamannya, halaman web yang sudah kita buat sini atau halaman web yang kita inginkan. Dan itu akan mempermudah bagi si pembaca jika ingin mendapatkan referensi belajar ataupun referensi link yang diberikan oleh si orang blogger tadi. Nah, ini adalah hasil dari gambar yang ingin kita buat, ataupun yang kita ingin masukkan ke dalam web atau blog yang kita buat. Misalnya tadi saya buat adalah logo Unika. Jadi inilah logo Unika yang setelah saya masukkan ke dalam web, dan inilah hasilnya. Baiklah, kita lanjut dengan percobaan keempat. Kita tetap menggunakan tipe dokumen HTML. Seperti biasa, struktur HTML itu terdiri dari HTML buka, head buka. Kita juga tetap menggunakan tag title ini untuk membuat judul pada tab ataupun browser yang akan kita gunakan, yaitu percobaan keempat. Lalu kita tutup dengan head tutup, lalu body buka. Di sini kita bisa membuat isi tulisan yang ingin kita buat itu, atau isi tulisan kita itu memiliki style bermiliki style, yaitu background colornya adalah blue atau biru, terus tulisannya berwarna putih, jenis tulisannya Times New Roman. Oke, lanjut dengan ukurannya adalah 20 pixel. Kita ingin membuat header atau H1 kita itu memiliki style, kita bisa menggunakan text style, di mana background colornya itu bisa berwarna hitam dan warna jenis hurufnya itu warna merah dengan ukuran 50 pixel. Jenis hurufnya itu Times New Roman, di mana berjudulkan pengertian statistika. Lalu kita tutup dengan tag tutup H1. Lalu kita tutup juga dengan tag tutup HR. Nah, kita buat kita ingin membuat sebuah tulisan itu berada di tengah. Jadi kita menggunakan tag center dengan tetap kita menggunakan tag HR supaya tulisan itu berada tetap horizontal juga. Lalu kita menggunakan tag B untuk membuat paragraf baru, dan tulisannya itu pada umumnya statistika itu selalu dikaitkan dengan sekumpulan angka-angka, baik yang sudah tersusun maupun yang tidak tersusun. Titik. Lalu statistika itu dapat diartikan sebagai, kita tutup dengan tag P atau tag tutup P jika kita sudah ingin lalu di bawahnya kita bisa membuat kita lanjutkan dengan menggunakan tag B untuk membuat tulisan yang kita inginkan itu bercetak tebal, yaitu suatu cara atau alat mengenai pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari sekelompok data. Lalu kita tutup juga dengan tag B tutup. Lalu jika kita ingin membuat tulisan yang kita inginkan itu bercetakan miring, kita bisa menggunakan tag I, yaitu statistika untuk bisnis dan ekonomi. Kita tutup juga dengan tag I tutup. Lalu jika kita ingin membuat tulisan yang kita inginkan itu bergaris bawah, bisa kita menggunakan tag U, yaitu statistika adalah alat atau yang menyediakan alat untuk membuat tabir atau rahasia yang dikandung oleh data. Lalu kita tutup dengan tag U, tag tutup U. Lalu kita tutup kembali juga dengan tag HR tutup. Jika kita ingin membuat barisan baru, atau memberikan jarak itu, kita bisa membuat tag PR. Jika kita ingin membuat file ataupun tulisan yang kita buat itu tadi, yang ingin kita buat di map itu bergerak secara horizontal dan vertikal, maka kita bisa menggunakan tag marquee.
Nah, di sini saya ingin membuat image ataupun gambar yang saya inginkan itu bergerak secara vertikal, maka berarti kalau secara vertikal itu bergerak dari kiri ke kanan. Berarti saya ingin membuat gambarnya itu adalah bergerak dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya menggunakan gambar lari atau animasi ya, bertipekan animasi. Animasi itu tipe filenya itu GIF ya. Dengan keterangan satukan file HTML dengan gambar yang Anda masukkan agar dapat dibaca. Kalau kita tutup dengan tag tutup marquee dan tag tutup VR atau vertikal tadi, lalu kita tutup dengan tag tutup center, kita tutup juga dengan tag body, dan tag tutup HTML. Hasil dari percobaan kita yang 4, dan ini adalah hasil A1 yang kita buat tadi, memiliki style ya, bisa ya, H1 itu memiliki style ya, kita berikan style tadi, background colornya itu warna hitam, lalu tadi jenis hurufnya tadi Times New Roman, dengan warna hurufnya itu warna merah. Nah, backgroundnya ini kenapa biru? Kita buat tadi kan di tag isinya itu tag body tadi itu kita buat style dengan background colornya itu warna biru, dan jenis tulisannya itu Times New Roman dengan ukuran pixelnya itu sebesar 20 pixel ya. Lalu warnanya warna putih. Jadi dia keseluruhan, karena tadi kita membuatnya itu stylenya itu berada di isi. Oke. Dan ini bisa bercetak tebal karena kita membuat tag B ya. Suatu cara atau alat mengenai pengumpulan atau penyajian, pengolahan dan penarikan ini ya, sampai sini ya. Penarikan kesimpulan dari sekelompok data. Nah, ini bisa bercetak tebal karena kita menggunakan tag B. Lalu ini statistika untuk bisnis dan ekonomi ini bercetak miring menggunakan tag I, dan statistika adalah alat atau yang menyediakan alat untuk membuka tabir atau rahasia yang dikandung oleh data. Ini kita tadi menggunakan tag U untuk membuat tulisan atau catatan ataupun teks yang kita inginkan itu bercetakan bergaris bawah. Oke. Lalu seperti yang kalian lihat tadi, itu ada gambar animasi orang berlari. Nah, ini adalah gambar yang saya masukkan ataupun animasi yang ingin kita masukkan. Inilah salah contohnya. Dan ini adalah efek dari tag marquee yang kita buat. Jadi dia bergerak dari kiri ke kanan. Oke, begitulah dia. Setelah sedikit referensi, jika kalian ingin belajar kembali, belajar tentang HTML lebih lagi, ini adalah 2 referensi yang bisa membantu kalian untuk bisa lebih mengenal ataupun lebih mengulang kembali dan lebih mendalami lagi HTML itu hingga nanti bisa menjadi seorang web developer dan mampu bersaing di dunia digitalisasi. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai struktur HTML dan kode pemrogramannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahaminya? Jikalau kalian belum dapat memahaminya, kalian dapat mengulang kembali video ini dari awal sampai akhir sampai kalian betul-betul dapat memahaminya. Kurang lebihnya juga saya minta maaf jikalau ada perkataan saya yang salah dan salah ucap. Sekali lagi saya minta maaf. Dan jikalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa share ke teman-teman kalian, like, komen di bawah, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video update terbaru saya. Terima kasih. Dadah!